Shalom, selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada sepanjang malam yang kami lalui, dan pagi hari ini kami boleh kembali menikmati kasih setia-Mu ya Tuhan, dan kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan, sehingga Bapa firman-Mu ini menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, adapun bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengharapan kekal di balik penderitaan. Pada pagi hari ini ada 4 bagian yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai kesengsaraan. Begitu banyak kesengsaraan yang Paulus lalui ketika mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dia menerima begitu banyak penolakan dari pekabaran Injil yang dilakukannya. Dia menerima ancaman, aniaya, siksaan, musibah, dipenjara, dan masih banyak penderitaan lainnya. 2 Korintus 11 ayat 23-27. Paulus berkata bahwa kita harus bermegah dalam kesengsaraan yang kita alami, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Paulus tahu bahwa dia akan menerima kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala hal yang telah dia alami, miliki, dan dia lalui saat itu. Tidak ada yang lebih indah selain menerima kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang membuat Paulus justru berbangga atas kesengsaraan yang dia alami. Bagian kedua adalah ketekunan. Kata ketekunan berarti menanggung masa kesusahan dengan kesabaran dan ketahanan. Masa-masa susah yang dialami Rasul Paulus tidak hanya dialami dalam waktu sebentar saja, bahkan menjelang akhir hidupnya di dalam penjara, tetapi dia menanggung segala kesusahan itu dengan kesabaran. Bahkan Paulus juga menulis surat dari penjara kepada jemaat yang dia layani. Melalui surat itu dia tetap memberikan penghiburan, kekuatan, dan doanya kepada mereka. Jemaat Tuhan yang kasih, memang tidak mudah menanggung masa-masa sulit yang sedang kita alami. Bahkan kita tidak pernah tahu seberapa lama hal itu akan kita alami. Tetapi ketika kita menjalaninya dengan tekun dan menjalaninya dengan sikap hati yang tetap bersuka cita dan memuji-muji Allah, maka kita akan tetap dapat bertahan menghadapi hidup kita. Dalam Kolose 1 ayat 9-12. Biarlah kita tetap mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa di sorga, karena kesengsaraan yang kita alami akan membuat kita senantiasa tekun beribadah kepadanya, tekun mencari Tuhan, dan mencari kehendak-Nya. Bagian ketiga yang kita renungkan pada pagi hari ini ialah mengenai tahan uji. Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bagaikan membangun sebuah bangunan. Kita dapat membangunnya dengan berbagai macam bahan, baik dari bahan yang sederhana hingga bahan yang kuat dan indah. Bangunan yang sederhana akan mudah sekali hancur terbakar oleh api, sedangkan bangunan yang terbuat dari bahan yang kuat akan lebih bertahan atas panasnya api. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini juga akan diuji oleh panasnya api, yaitu melalui berbagai macam penderitaan yang kita alami. Ketika kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, maka hidup kita akan tahan atas panasnya api yang membakar.
kasih, sukacita, ucapan syukur, rendah hati, dan segala hal yang Kristus ajarkan merupakan dasar yang kuat bagi hidup kita dalam menghadapi berbagai macam kesengsaraan. Oleh karena itu, marilah kita membangun hidup kita di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, agar karakter kita dapat terbentuk dengan sempurna melalui berbagai macam kesusahan dan penderitaan. Bagian keempat adalah pengharapan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan pengertian bahwa pengharapan yang kita lakukan bukanlah pengharapan karena kita telah melihat dan mengetahui bahwa kita akan menerima sesuatu, tetapi pengharapan adalah penantian atas hal-hal yang belum pernah kita lihat. Melalui berbagai ujian, penderitaan dalam hidup kita, karakter Kristus terbentuk kuat dalam hidup kita, dan kita akan dapat memiliki pengharapan seperti yang dimaksud oleh Paulus. Pengharapan kepada Allah tidak akan mengecewakan, tetapi justru akan memberi kekuatan bagi kita dalam menjalani setiap ujian kehidupan yang ada. Marilah kita tetap memiliki pengharapan yang kuat kepada Kristus Yesus, supaya kita dapat memperoleh apa yang kita harapkan tepat pada waktu yang Tuhan nyatakan. Mari kita kembali berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di atas semua kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang mulia bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik dan sangat mengasihi kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur perenungan firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, mengajari kami agar kami tetap tekun beribadah, mencari Tuhan, dan tahan uji atas segala yang kami alami, karena kami percaya di balik semuanya ada pengharapan yang kekal yang akan kami nikmati, yaitu dari kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.